apa sih tech recruiter, dan mungkin bisa menjelaskan juga role Mas Sandy ini tuh sebagai tech recruiter tuh kayak gimana, ataupun hari-hari tuh ngapain aja sih Mas? Jadi tech recruiter itu terms yang kita pakai untuk kegiatan rekrutmen orang gitu, atau kegiatannya yang memang ngerjain role tech. Jadi software engineers, software developer, atau programmer, atau data, QA, infra tadi yang pertimat sekarang aku pegang. Nah, itu nge-refer ke sana. Jadi biasa mah kegiatan rekrutmen, cari orang, proses di hiring, setup interview, sampai placement. Tapi memang khusus spesifik roles engineering aja, khususnya engineering yang memang saat ini sedang dibutuhin banyak oleh IT startup ya di dunia, di Indonesia juga. Apa yang membedakan seorang programmer yang mungkin Mas lihat terus ini lewat, ataupun Mas yang wah ini bagus nih programmer. Kira-kira bisa sharing sedikit nggak tuh dari segi Mas itu gimana? Iya, bisa. Mungkin aku bakal ngomong general. Nggak spesifik ke senior atau nggak spesifik ke junior entry level banget, tapi lebih ke orang yang memang udah pengalaman ya, diketelis itu berapa tahun pengalamannya. Jadi biasanya kalau resume screening itu memang dilakuin sama tech recruiter. Yang kita lihat ya jelas dari mereka cara bikin CV-nya, karena CV itu menentukan banget. Biasanya gampangnya untuk resume screening itu yang kita lihat adalah pengalaman dia itu apa aja, expertise dia di mana, dan apa yang dia cari. Itu ya sebenarnya yang 3 hal yang kita lihat di resume. Kira Mas, apa sih kesalahan yang Mas sering lihat ya, ataupun kesalahan umum nih yang biasa dilakukan oleh para pelamar sehingga tidak dilirik oleh perusahaan? Kalau pasti resume screening, kadang ada CV resume, ini yang menurutku nggak tahu ya, ini kalau menurutku sih nggak fatal, tapi ya menurutku mending nggak usah lah. Menurutku ya. Fotonya gede, terus identitasnya gede-gede, terus tapi resume-nya, pengalamannya itu kecil-kecil gitu. Jadi kita sebenarnya mau kalian tonjolkan tuh apa? Yang kedua, resume-nya nggak clean, messy. Banyak kok template resume di Google yang bisa dicari. Cari yang standar internasional aja, yang hitam putih, yang kelihatan profesional aja gitu. Baru yang banyak tuh ya responsibilities-nya. Ya, tapi nggak perlu berlembar-lembar juga. Singkat padat jelas, tadi 3 poin, expertise-nya apa, experience-nya di mana, yang apa yang dicari gitu. Dan kalau bisa stack-nya apa, skill-nya apa ya untuk engineering. Itu yang kita lihat. Cara mereka nulis CV itu menentukan gimana perspektif recruiter dalam membaca resume. Kalau mereka bisa deliver itu dengan clear, ya kemungkinan mereka dipanggil interview, dilanjutin ke step selanjutnya itu ya lebih besar. Gitu. Sebenarnya itu sih. Tadi kan Mas bilang nih, cara penglihatan resume di seorang entry level engineer sama cara Mas lihat senior itu berbeda. Nah, kira-kira tuh apa tuh perbedaannya? Dari pengalamanku sendiri, yang screening resume cukup banyak nih, khususnya untuk junior. Yang beda adalah, pertama kalau senior nih, senior jelas dia harus ada, misalnya pengalaman dia apa, udah berapa lama dia kerja di mana, terus impact dia di perusahaan apa, responsibility seperti apa, scope dia bekerja itu apa aja gitu ya selama itu. Harusnya ya nggak cuma coding aja ya ekspektasinya kalau senior. Sedangkan untuk junior yang teman-teman baru lulus nih, belum ada pengalaman, sebenarnya kita lihat itu ya nggak mungkin kita lihat udah berapa lama dia kerja, mereka belum kerja gitu. Atau enggak, mereka pernah intern nggak? Intern plus banget kalau mereka pernah intern as a software engineers. Tapi kalau nggak ada sebenarnya nggak masalah. Yang kita lihat itu adalah sejauh mana keaktifan mereka di kampus. Khususnya teman-teman yang computer science ya. Project apa yang mereka bikin, TA-nya gimana, ada freelance nggak, ada kompetisi nggak, pernah ikut hackathon terus juara nggak. Sebenarnya gitu sih. Jadi cara bacanya beda. Kalau yang senior lebih ke pengalaman dia, responsibilities dia segala macam. Kalau yang fresher gitu lebih ke activity dia selama di kampus dan bagaimana usaha dia untuk upgrading their skill biar nggak cuma dapat skill itu pas kuliah. Saya suka kasih orang nih, misalnya orang tanya gimana sih caranya biar saya bisa diterima sebagai fresh grad, dan saya selalu bilang ya pertama kalau bisa cari intern. Kalau kedua misalnya nggak bisa dapat intern, it's okay gitu, masih ada cara lain ya kan untuk kalian bisa showcase skill. Contohnya ikut student organization, ataupun aktif di bikin project lainnya, bikin project open source gitu sih. Apakah ada tips nih untuk membuat sebuah portofolio yang baik ataupun yang benar gitu, ataupun yang bisa dilihat sama seorang tech recruiter? Portofolio penting buat teman-teman yang memang mau nonjolin expertise dia di front end atau web developer gitu, lebih ke UI UX segala macam, itu penting banget.
Yang jelas portofolio itu would be nice kalau kalian attach tanpa diminta. Kalau kalian punya ya attach aja. Itu bakal a plus regardless company itu minta atau enggak. Untuk portofolio yang baik dan benar, untuk biasanya ya kalau aku lihat portofolio itu adalah seberapa aktif mereka di komunitas, mereka sharing di blog mereka, nulis, terus kontribusi biasanya di repo mereka di GitHub. Kita biasanya aku juga lihat di sana. Itu juga salah satu bentuk portfolio kalau kalian mau nunjukin coding skill kalian. Biasanya kalian juga bisa lampirin project-project yang udah pernah dibikin, websitenya atau apps-nya gitu, screenshot-nya segala macam itu bisa. Nggak ada format yang saklek lah ya. Yang penting itu jelas, jangan messy, jelas poinnya apa dan relevan dengan roles yang di-apply.